pada sebuah kawasan di mana matahari membakar dengan brutal sehingga tanda-tanda kehidupan seolah menjadi semacam kemustahilan, suku Afar berdiri sebagai sebuah pengecualian. Mereka menghuni kawasan yang disebut sebagai Danakil yang sering dijuluki sebagai neraka di planet bumi. Danakil terletak di wilayah perbatasan antara Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti dengan ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut dan menjadi salah satu tempat terendah di dunia. Namun, yang membuat Danakil terkenal bukan hanya tentang ketinggiannya, melainkan kondisi lingkungan yang ekstrim di mana suhu yang membara mencapai 35 hingga 60 derajat Celcius atau lebih dari setengah titik didih, aktivitas vulkanik yang aktif, juga lanskap yang terlihat seperti planet asing. Dan tanahnya yang menghitam dan diselimuti lapisan garam serta sulfur yang mendidih di bawah sinar matahari semakin menguatkan kesan bahwa kawasan ini memang tidak layak untuk menerima kehidupan. Selain panas yang menyengat, Danakil juga dikenal dengan kelembabannya yang rendah yang membuat kondisi di tempat ini semakin mematikan. Terlebih, tidak ada hujan yang signifikan sepanjang tahun, sehingga apapun yang jatuh dari langit di tempat ini akan segera menguap dalam waktu singkat. Curah hujan tahunan di Danakil hanya sekitar 100 hingga 200 mm, yang berarti jauh di bawah standar wilayah lain yang juga dianggap sebagai gurun. Akibatnya, hanya sedikit kehidupan yang dapat bertahan di Danakil, dan manusia yang tinggal di kawasan ini harus bergantung pada sumber air dari sumur dalam atau oasis yang jarang. Danakil tidak hanya dipanaskan matahari, tetapi juga oleh panas bumi dari aktivitas geotermal yang terus-menerus. Danau Dalol yang berada di Danakil dikenal sebagai salah satu tempat dengan keindahan yang memukau sekaligus berbahaya. Dalol dipenuhi kolam-kolam asam warna-warni yang tercipta dari aktivitas vulkanik bawah tanah. Air di kolam ini memiliki tingkat asam yang sangat tinggi dengan pH mendekati 0, sehingga mematikan hampir semua bentuk kehidupan. Selain itu, kolam ini juga mengandung kadar sulfur yang tinggi yang kemudian menyebabkan aroma tajam yang khas dari gas-gas beracun dan mematikan. Fenomena ini terjadi karena magma yang terdapat di bawah tanah memanaskan air yang ada di permukaan, menciptakan geyser dan uap panas yang keluar dari tanah. Akibatnya, wilayah ini dipenuhi oleh sumber-sumber panas yang berbahaya, dan air yang terlihat indah di permukaan sebenarnya bisa menyebabkan luka bakar kimia. Bahkan, ilmuwan yang datang ke tempat ini untuk riset harus menggunakan perlengkapan khusus untuk melindungi diri mereka dari gas beracun serta suhu yang mematikan. Kendati demikian, suku Afar dengan keras kepala dan daya tahan tubuh yang luar biasa telah bertahan di Danakil selama berabad-abad. Suku Afar menemukan cara untuk bertahan hidup, sebuah cara yang hampir mustahil dipahami oleh mereka yang hidup di tempat yang lebih bersahabat. Setiap hari, para pria dari suku ini di bawah terik matahari yang membara dengan tubuh yang dilapisi oleh keringat serta debu, mereka berjibaku di atas dataran garam yang sangat luas. Ribuan tahun yang lalu, Danakil adalah bagian dari laut. Namun saat air laut menguap, ia meninggalkan lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayahnya. Garam ini membentuk lembaran putih keras yang membentang sejauh mata memandang, di mana dalam sejarahnya garam ini sering disebut sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi dalam peradaban kuno. Bahkan hari ini, saat teknologi modern menyajikan metode yang lebih baik untuk memanen garam, tradisi panen garam dengan tangan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat lokal. Dengan alat-alat sederhana seperti kapak atau linggis, suku Afar bekerja seharian untuk memecahkan permukaan garam yang ganas. Meski terlihat sederhana, tetapi pekerjaan ini memerlukan keahlian dan ketekunan luar biasa. Hal ini karena garam harus dipotong menjadi balok persegi panjang yang disebut amole untuk kemudian dapat diangkut menggunakan unta. Untuk mendapatkan garam yang berkualitas, para pekerja menggali hingga kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm
memecahkan lapisan garam menjadi balok-balok berukuran sekitar 30 kali 40 cm. Setiap balok garam memiliki berat antara 4 hingga 5 kg, dan dalam sehari, pekerja berpengalaman dapat menghasilkan puluhan bahkan ratusan balok garam. Setelah garam dipanen, pekerjaan selanjutnya adalah mengangkutnya dari dataran garam yang terpencil ke pasar-pasar di perkotaan. Dan disinilah karavan unta memainkan peran yang sangat penting. Unta yang dikenal sebagai kapal padang pasir adalah satu-satunya hewan yang cukup kuat untuk bertahan hidup di suhu ekstrim dan mampu membawa beban berat melintasi jarak jauh. Setiap karavan unta dapat membawa sekitar 20 hingga 30 balok garam di punggungnya, dengan setiap balok berbobot sekitar 4 hingga 5 kg. Karavan ini biasanya terdiri dari 15 hingga 20 unta, dan mereka akan berjalan selama berhari-hari melintasi dataran yang tandus dan kering menuju kota-kota seperti Berahile, di mana garam dijual atau diperdagangkan. Ini adalah perjalanan keras dan melelahkan yang memakan waktu antara 3 hingga 7 hari, tergantung pada tujuan akhir dan kondisi dari medan. Namun demikian, suku Afar adalah para ahli dalam melintasi beragam rute yang dikenal sangat keras, dengan menggunakan pengetahuan tradisional mereka tentang gurun serta padang garam. Mereka tahu di mana harus berhenti untuk mencari air dan tempat perlindungan dari badai pasir yang sering melanda wilayah tersebut. Pekerjaan memanen dan mengangkut garam jelas merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya. Kendati demikian, imbalan yang didapat oleh pekerja seringkali tidak sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. Untuk setiap balok garam yang dipanen dan diangkut, seorang pekerja Afar hanya mendapat upah yang sangat kecil, sekitar 0,50 hingga $1 per baloknya. Sehingga dengan segala kerja keras yang melelahkan, seorang pekerja bisa menghasilkan antara 15 hingga $30, tergantung jumlah garam yang berhasil mereka kumpulkan serta dapat mereka kirim. Meskipun mendapat upah yang cukup rendah, pekerjaan memanen garam memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi lokal. Garam dari Danakil dijual di seluruh pasar-pasar Ethiopia dan beberapa negara tetangga. Hingga abad ke-20, garam dari Danakil bahkan berfungsi sebagai mata uang di beberapa bagian Afrika Timur. Garam yang dipanen oleh suku Afar digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk bumbu masakan, pengawetan makanan, dan dalam beberapa kasus untuk produksi kulit dan tekstil. Di luar aspek ekonomi, peran suku Afar sebagai pengumpul garam memiliki dimensi budaya yang mengagumkan. Tradisi memanen garam secara manual dan kemudian mengangkutnya dengan unta merupakan bagian penting dari warisan budaya suku Afar yang menjaga identitas dan kebanggaan mereka sebagai salah satu komunitas penggembala tertua di dunia. Tradisi ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga melestarikan cara hidup yang telah ada selama ribuan tahun. Karavan unta yang membawa garam Danakil adalah pemandangan yang telah ada sejak zaman kuno. Dan meskipun dunia terus berubah, tradisi ini tetap bertahan dengan epik. Di sisi lain, secara ekologis, metode tradisional pengumpulan garam oleh suku Afar lebih berkelanjutan dibandingkan dengan metode pertambangan garam industri. Pengumpulan manual dan penggunaan unta sebagai transportasi jelas mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin berat dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, pekerjaan membawa garam dengan karavan unta tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam bagi suku Afar. Tradisi ini menghubungkan mereka dengan leluhur yang juga telah melakukan pekerjaan yang sama selama berabad-abad. Ini adalah salah satu cara di mana mereka menjaga warisan tetap hidup meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah dengan cepat. Suku Afar diperkirakan memiliki populasi sekitar 2,5 juta jiwa yang tersebar di kawasan tanduk Afrika mencakup 3 negara, yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Sebagian besar suku Afar tinggal di wilayah Ethiopia dengan jumlah mencapai sekitar 1,5 juta orang, sementara sisanya tersebar di Djibouti dan Eritrea.
Meskipun mereka merupakan kelompok etnis minoritas pada masing-masing negara tersebut, suku Afar memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan praktik budaya yang unik di kawasan yang sangat keras. Suku Afar adalah etnis yang sederhana. Mereka adalah masyarakat yang sebagian besar hidup secara nomaden, yang hal ini memengaruhi jenis rumah yang mereka gunakan. Umumnya, rumah-rumah mereka disebut ari atau bul, yang dibangun dengan desain yang sangat sederhana namun sangat efisien untuk kondisi ekstrim di Danakil. Rumah ini berbentuk kubah atau setengah lingkaran yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kulit, kayu, daun kelapa dan rumput yang diikat dengan tali. Karena suhu yang bisa sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari, rumah-rumah ini dirancang untuk mengatur suhu secara alami. Atap rumah yang melengkung membantu sirkulasi udara, sedangkan dindingnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa atau bahan lokal lainnya membantu melindungi dari panas matahari. Desain ini membuat mereka dapat dengan mudah membongkar dan memindahkan rumah-rumah tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pengembala yang selalu berpindah-pindah. Saat mereka harus berpindah ke lokasi yang lebih subur atau lebih dekat ke sumber air, rumah-rumah ini bisa dibongkar dalam hitungan jam dan dipindahkan ke lokasi baru. Suku Afar memiliki struktur sosial yang kaku, di mana komunitas mereka terbagi ke dalam beberapa klan yang dipimpin kepala suku. Klan ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik, dan distribusi sumber daya. Tradisi ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan sosial mereka tetap lestari di tengah kehidupan yang sangat keras. Dari sisi kepercayaan, mayoritas suku Afar menganut agama Islam. Namun mereka mempraktikkan bentuk Islam yang unik dengan pengaruh budaya tradisional mereka. Ritual dan praktik keagamaan suku Afar seringkali dibangun dengan adat istiadat leluhur yang mengakar, seperti perayaan-perayaan dan ritual pemurnian yang dilakukan untuk menghormati para arwah leluhur serta meminta berkah bagi keselamatan komunitas. Dalam kondisi gurun yang kering, mendapatkan makanan dan air adalah tantangan yang sangat besar. Makanan utama suku Afar adalah produk susu dari ternak mereka, terutama susu unta yang dikenal kaya akan nutrisi dan menjadi sumber hidrasi penting. Selain itu, mereka juga memakan daging unta atau kambing, terutama saat perayaan atau peristiwa penting. Dalam beberapa kasus, mereka dapat mengandalkan akar-akaran atau tanaman gurun yang tahan kekeringan sebagai pelengkap makanan utamanya. Di beberapa wilayah, biji-bijian seperti sorghum dan gandum dibeli dari pasar setempat ketika mereka berhasil menjual garam atau ternak. Dan pola makan yang tinggi protein serta rendah karbohidrat inilah yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang sangat gersang dan panas, di mana sumber makanan tumbuhan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan air, suku Afar sering menggali sumur dalam atau mencari mata air di bawah tanah yang jumlahnya sangat terbatas dan seringkali terkontaminasi. Karena itu, setiap tetes air adalah harta karun yang berharga, dan suku Afar telah mengembangkan cara-cara yang efisien untuk menyimpan dan menghemat air. Biasanya, suku Afar menggunakan kantong yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing atau unta untuk menyimpan dan membawa air mereka. Kantong ini disebut sebagai gerba atau harara dan terbuat dari kulit yang diolah sehingga tahan lama dan tidak bocor. Kantong kulit ini memungkinkan mereka untuk membawa air saat berpindah tempat atau saat melakukan perjalanan jauh dengan karavan unta. Selain itu, karena sumber air yang sangat terbatas, mereka mengembangkan sistem pembagian air yang ketat. Pengelolaan air di komunitas suku Afar dilakukan secara kolektif. Mereka memiliki sistem rotasi penggunaan air, terutama di daerah-daerah dengan sumber air yang terbatas. Air yang ada di sumur atau mata air dialokasikan secara bergiliran antara berbagai klan atau keluarga sesuai dengan aturan adat yang ketat. Sistem ini membantu memastikan bahwa semua anggota komunitas bisa mendapatkan akses air secara merata. Di luar aspek fisik, kekuatan utama suku Afar adalah kebersamaan dan tradisinya. Mereka memiliki struktur sosial yang sangat kuat,
di mana setiap anggota suku saling mendukung dalam segala hal. Dalam pertempuran menghadapi lingkungan yang brutal, kebersamaan ini menjadi fondasi ketahanan mereka. Setiap upacara adat dan tradisi yang dijalankan tidak hanya mengingatkan mereka terhadap akar para leluhur, tetapi juga memperkuat semangat kolektif untuk terus bertahan. Sehingga di tengah kerasnya depresi dan akil yang tidak kenal ampun, suku Afar bukan hanya bertahan hidup, tetapi mereka juga hidup dengan bangga dan terhormat. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia mampu menaklukkan bahkan kondisi yang paling tidak bersahabat di planet bumi. Dengan menggunakan kekayaan garam, menjaga ternak mereka dan menjalani gaya hidup nomaden yang selalu berpindah-pindah, suku Afar telah menulis sejarah mereka sendiri di tempat yang disebut sebagai neraka dunia. Kekuatan mereka tidak hanya ditentukan oleh fisik, tetapi oleh kekuatan mental, budaya serta kepercayaan diri yang kuat terhadap tanah yang mereka sebut sebagai rumah.